tata tertib kita belajar selama 4 hari ya di sini Bapak dan Ibu ya. Ya, supaya apa? Supaya kita nyaman ya belajarnya ya. Coba kita lihat di tata tertib pelatihan ini. Yang pertama kehadiran ya. Kehadiran Bapak Ibu diharapkan hadir di tempat ini sebelum pembelajaran tepat waktu lah ya. Kita mulai pembelajaran di jam 8 ya, tiap hari jam 8. Jadi kalau bisa sebelumnya, tadi ada yang jam 7 katanya ya. Terlalu lama jam 7 ke jam 8 ya. Oke, berarti kalau masalah disiplin Bapak Ibu sudah disiplin ya, datang tepat waktu. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada yang hadir hari ini. Sekarang misalnya waktu istirahat nanti pulang dulu ke rumah, nggak balik lagi sini, nggak begitu ya. Jadi selama 4 hari ini dari jam 7 sampai ada yang jam 3, ada yang jam 4 gitu ya, itu dihadiri keseluruhan proses pembelajarannya ya. Oke. Kemudian sikap dan perilaku ini yang umum. Kalau yang umum kita saling menghormati aja ya, di antara sesama Bapak Ibu ke kita, ke panitia, di antara Bapak Ibu juga. Ya mungkin kan saya juga mohon maaf kalau nanti dalam prosesnya, karena tiap orang, tiap lokasi punya adat kebiasaan, tapi ada yang umum ya, ada yang umum bahwa ini tidak boleh, ini boleh, nanti kasih tahu aja ya. Oke. Kemudian tidak melakukan pelanggaran norma hukum. Kalau ini terlalu ini ya, sepertinya aman kalau di sini ya, aman ya. Berpartisipasi aktif selama mengikuti pelatihan ya. Jadi tidak hanya pemberian materi dari kita aja, dari pengajar, tapi Bapak Ibu juga bisa nanti saling bercerita tentang pengalaman yang sudah dikerjakan Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak selalu dari kita ya, tapi dari kita oleh kita untuk kita ya. Jadi pengalaman masing-masing bisa kita jadikan sebagai pembelajaran di kelas ini ya. Kemudian saat pembelajaran berpakaian rapi dan sopan, saya pikir sudah. Kemudian menyampaikan pendapat, pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Tidak merokok selama pembelajaran ya, tidak merokok selama pembelajaran. Tapi kan posisinya gini, ini yang tadi masih ini ya, mungkin untuk selama 4 hari ke depan dimohon nanti kalau misalnya sangat ngantuk ya, sangat ngantuk boleh, tapi nggak di kelas ini, agak ke sana sedikit. Tapi nanti juga kita menyediakan waktu istirahat. Waktu istirahat kan pembelajaran dari jam 8 sekitar jam setengah 10 atau jam 10 udah istirahat. Jadi bisa sambil ngopi kan, disediakan kopi kan Pak ya. Kemudian nanti jam 12 ada istirahat juga, nanti ada makan siang. Kemudian setelah itu ada juga istirahatnya, nanti masuk jam 1, nanti istirahat sekitar setengah 3 atau jam 3 ya. Jadi sebenarnya dari waktu yang disediakan itu ada jedanya. Jadi mohon bagi para bapak yang perokok memang ngantuk ya, tapi lebih kasihan pada ibu-ibunya yang tidak merokok ya. Memang agak mungkin ini juga untuk menjaga supaya kita suasana pembelajarannya khidmat gitu Pak ya. Kemudian nanti ada penilaian sikap dan perilaku juga. Terkait dengan sikap perilaku ini ada dijelaskan nanti ada juga penilaiannya ya. Kemudian ada juga penyelesaian tugas. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan tugas, terutama nanti pada saat praktik ya. Dan tadi ada permintaan dari Ibu Kepala Balai, Ibu Santi ya, Ibu Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, nanti ada tindak lanjutnya. Jadi dari yang praktek itu nanti mohon Pak dipantau perkembangannya. Jadi sampai itu jadi dan dikemas gitu Pak. Nanti dokumentasi pertahapannya kan kalau kita praktek itu nanti kan belum jadi kan 15 sampai 21 hari ya. Jadi itu dilihat perkembangannya dari nanti apa yang kita lakukan supaya bisa dijadikan sebagai
bukti tindak lanjut gitu dari kita di balai pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan bahwa Bapak dan Ibu ikut pelatihan ini ada hasilnya gitu, walaupun skalanya masih kecil ya. Dan bagi kami ada dokumentasinya, nanti bagi Bapak dan Ibu ada pengalamannya sampai hasilnya. Kalau berhasil seperti apa nanti, kalau tidak berhasil, nah apa hambatannya. Jadi ini adalah mata pelatihan penjelasan program dan alur pelatihan. Pelatihannya pembuatan pupuk vokasi, penyelenggaranya Balai Pelatihan, ini BPLHK ini Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, posisinya ada di Bogor ya, di Rupin Bogor. Nah kita dilaksanakan di sini ya, di Banten, di Pandeglang, Desa Koroncong, Desa Sukajaya ya, Kecamatan Koroncong. Nah tujuan pelatihannya ini, jadi pelatihan pembuatan pupuk vokasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam pembuatan pupuk vokasi. Sasaran pelatihannya, jadi nanti ada mata pelatihan belajar untuk terkait kesuburan tanah dan unsur hara bagi tanaman. Kemudian juga kita nanti akan membahas terkait dengan macam-macam pupuk ya. Kemudian membuat vokasi padat dan vokasi cair, kemudian menggunakan vokasi padat dan vokasi cair, kemudian juga melakukan pengemasan vokasi padat dan vokasi cair. Nah, pengajarnya ini untuk pelatihan kali ini dari Widya Iswara BPLHK Bogor, saya Abdul Walid, dan satu lagi itu adalah Pak Andi Sastoko ya. Nanti mungkin Pak Andi memperkenalkan lagi nanti pada saat pembelajaran yang diampu oleh beliau. Kemudian ini terkait syaratnya, syarat untuk pengajar yang memang menguasai materi, menguasai metode dan mampu menilai. Nanti Bapak Ibu dari pelatihan ini kami akan menilainya dari apa? Nanti ada di ujung itu, di ujung hari keempat ada ujiannya ya. Ujiannya, kemudian nanti pas praktek kita mau lihat pas praktek keaktifan Bapak dan Ibu ya dalam pembelajaran, termasuk di pembelajaran teori nanti keaktifannya kami nilai juga. Pelaksanaannya kita 4 hari ya Bapak Ibu, dari tanggal 19 hari ini sampai hari Kamis tanggal 22 ya, 19, 20, 21, 22 ya. Kemudian waktunya jam 8 mulainya kita ya. Kalau berakhirnya sesuai nanti kita dengan jadwal pelatihannya. Tempatnya di sini ya, benar ya, Desa Sukajaya, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Nah ini mata pelatihannya Bapak dan Ibu. Jadi ada 6 mata pelatihan. Yang pertama ini penjelasan program dan alur pelatihan prakondisi petani hutan, kesuburan tanah dan unsur hara, kemudian macam-macam pupuk, pembuatan dan penggunaan pupuk, vokasi padat dan cair, pengemasan pupuk vokasi dan pupuk cair. Bapak dan Ibu, ini kami sampaikan ini karena di setiap akhir pembelajaran nanti ada tim evaluasi dari kami, mungkin datangnya besok dan mengisi formulir yang sudah ditentukan nanti. Jadi ingat, ada 6 mata pelatihan, nanti ditanya aja ke panitia ini mata pelatihan apa, siapa pengajarnya gitu. Nanti Bapak dan Ibu menilai kami sudah jelas belum, pakaiannya rapi enggak, bicaranya jelas enggak, nanti Bapak Ibu menilai kami ya. Masuk ke penyelenggaranya nanti ada evaluasinya. Oh ya, ini nanti di teorinya semua diberikan, kemudian yang prakteknya hanya mata pelatihan yang kelima dan keenam, yaitu pembuatan dan penggunaan pupuk vokasi cair dan pupuk cair, kemudian pengemasan pupuk vokasi dan pupuk cair. Itu yang dipraktekannya ya. Jadi selama 4 hari ini kita akan belajar ini. Jadi alurnya kita pembukaan tadi sudah ya, yang penjelasan program itu ini. Nanti ada mata pelatihan berikutnya prakondisi
petani hutan. Kemudian nanti Pak Andi akan menyampaikan kesuburan tanah dan unsur hara. Nanti Pak Kondisi ini saya juga yang menyampaikan. Kemudian macam-macam pupuk nanti saya juga. Nah nanti untuk pembuatan dan penggunaan pupuk bokasi nanti Pak Andi Riset Moko yang menyampaikan. Kemudian pengemasan pupuk bokasi saya, dan nanti ada evaluasinya. Ya. Nanti Bapak dan Ibu sebagai peserta itu akan dievaluasi, ya, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Nanti dari bobot kehadiran itu 10% ya. Kemudian dari akademik, dari ujian itu 40%. Dari praktik nanti bobotnya 40%. Kemudian sikap dan perilaku 10%. Jadi masing-masing ini ada pembobotannya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik gitu ya. Amin. Kalau bisa nih semuanya hadir 100% ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya selama menjalankan pelatihan ini, dan mudah-mudahan cuacanya begini terus ya. Jadi nggak terlalu panas, tapi nggak hujan juga mudah-mudahan ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak terkendala datang ke sini ya. Nah kemudian penilaian untuk pembelajaran teori nanti ada ujian ya dari MP3 sampai MP itu mata pelajaran dari MP3 sampai MP6. Ini nama-namanya tadi sudah disebutkan. Kemudian nanti pembelajaran prakteknya ada penugasan. Untuk penugasannya nanti kita bagi 3 kelompok ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti melaksanakan pembuatan dan penggunaan bokasi padat dan cair dan pengemasan. Dan nanti ada standar kelulusannya minimal nilainya 60. Tapi kalau dilihat Bapak dan Ibu wajahnya lebih dari 60 ini semuanya ya. 85 Pak. Terima kasih juga nih sebelumnya kepada Bapak Ibu PKSM ya. Nggak mungkin nanti bisa mensupport Bapak Ibu